Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Studi Keislaman. Semoga teman-teman mahasiswa semuanya yang kebagian materi kuliah tentang studi keislaman diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan nikmat semangat untuk terus mengkaji kedalaman ilmu dalam perspektif studi keislaman. Baik, dalam episode kali ini akan mendalami dimensi baru studi keislaman melalui pendekatan dekonstruksi, yang mana teori ini memberikan kita kunci untuk mempertanyakan dan menganalisis asumsi-asumsi yang selama ini dibangun dalam tradisi keislaman. Saya akan mencoba menggugat konsep-konsep tradisional yang mungkin telah terbentuk selama bertahun-tahun, serta bersama-sama kita mengkaji bagaimana interaksi antara dunia barat dan dunia Islam membentuk perspektif kita. Dengan menyentuh isu yang kompleksitas hukum dan politik, kami akan mengeksplorasi konsep ijtihad sebagai jiwa pemikiran kritis dalam Islam. Selain itu, kita akan melihat bagaimana identitas Muslim terbentuk dalam konteks globalisasi yang terus dan terus semakin berkembang. Terakhir, kita akan mendekonstruksi bersama-sama pengertian umat, sehingga kita dapat memahami dengan lebih baik lagi tentang tantangan, peluang yang dihadapi umat Islam di zaman modern ini. Oke, bergabunglah bersama-sama kita mengikuti perjalanan intelektual ini untuk memperkaya pemahaman kita tentang keislaman yang dinamis dan relevan. Namun, teman-teman semuanya, sebelum kita mulai presentasi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, beri like jika Anda menyukai konten ini, dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi setiap kali mengupload video yang terbaru, terutama untuk mata kuliah studi keislaman pada pembelajaran berikutnya. Langsung kita saja menuju presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa semuanya. Alhamdulillah, hari ini kita bisa ketemu kembali di session keempat ya. Pertemuan keempat ini tetap tidak melupakan daripada struktur pohon ilmunya. Setelah dibuka tadi di materi awal ya, dibahas tadi cuplikan-cuplikan pada materi awal, tentu kita bisa menerapkannya. Ini sebagai contoh aja bahwasanya modernitas itu bisa kita aplikasikan ke hal-hal yang positif. Sebagai contoh, saya berikan contoh ini melalui akun YouTube seperti ini. Tentunya membawa dampak yang sangat positif sekali karena bisa dipakai sebagai fasilitas belajar. Nah, kemudian teman-teman mahasiswa semuanya, nanti di pertengahan perkuliahan ini pada 10 menit sebelumnya bisa terjadi akan terputus slide-nya. Namun itu tidak apa-apa, nanti akan saya sambungkan kembali karena kita membutuhkan waktu sekitar 30 menit dan setiap 10 menit terputus. Karena memang sistemnya hanya mampu menampung selama 10 menit, tapi nggak apa-apa. Baik, mari kita buka perkuliahan ini sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah ala nabiyya ba'da. Teman-teman mahasiswa semuanya, kita masuk kepada presentasinya. Oke, baik, tunggu sebentar. Ya, oke. Tetap kita menggunakan pohon ilmunya ini, tetap selalu saya sebutkan pohon ilmu ini. Ya, karena ini pohon ilmunya, ini ranting ilmunya ya, tetap harus saling berkolaborasi. Nanti akan selalu berkembang keilmuannya ini tentang rekonstruksi studi keislaman, menafsir ulang narasi peradaban Islam di antara tradisi dan modernitas ya. Kemarin sudah banyak sekali saya berikan penjelasan di pertemuan sebelumnya di kelas ya. Kemudian maknanya juga sudah diberikan di pertemuan yang sama ya. Kemudian tetap ada perkembangan lagi dari maknanya. Ya, makna yang sangat luas itu ada lagi makna yang mendalam namanya ya. Dari rekonstruksi studi keislaman, menafsir ulang narasi peradaban Islam di antara tradisi dan modernitas ini mengindikasikan upaya membangun kembali pemahaman keislaman melalui reinterpretasi narasi peradaban Islam yang plural. Nah, penekanannya ada di mana? Pada dialog dong, ya. Adanya dialog antara tradisi
dan modernitas, ya, sehingga bisa merayakan keragaman dalam Islam itu sendiri. Dan ini dapat mendorong refleksi kritis agar kiranya ajaran Islam itu tetap relevan dengan konteks kehidupan modern. Nah, sehingga kita sebagai umat Islam itu dapat menghadapi tantangan, terutama di zaman modern dengan pemahaman yang dinamis seperti itu, ya. Makanya di sini saya berikan contoh simbol-simbol keagamaan ini. Oke, kita masuk ke ranting ilmunya sekarang, yaitu tentang teori dekonstruksi dan aplikasinya dalam studi Islam, ya. Teori dekonstruksi dan aplikasinya dalam studi Islam. Baik, penjelasan maknanya sudah ada. Ini makna dari teori dekonstruksi sudah diberikan, silakan dibaca. Saya akan menjelaskan dari makna ini, ya. Baik. Teori dekonstruksi kita mengingat kembali dari pertemuan sebelumnya telah dikembangkan oleh Jacques Derrida, yaitu merupakan pendekatan kritis untuk membongkar struktur makna dalam teks dan wacana, ya. Nah, kalau dikaitkan dengan studi Islam itu bagaimana, ya? Ya, teori ini menggugat interpretasi esensialis terkait gender, otoritas, dan identitas. Tentunya ini bisa membuka ruang untuk reinterpretasi tradisi Islam sesuai dengan konteks sosial dan konteks budayanya. Karena teori ini juga bisa menantang pemisahan yang kaku gitu antara Barat dengan Islam. Dan tentunya dari teori ini juga menawarkan perspektif yang lebih bernuansa dan lebih mendalam tentang warisan keislaman itu. Nah, sekarang contoh dari teori ini contohnya itu bagaimana sih penggunaannya? Misal seperti ini nih, ya. Dari teori dekonstruksi itu menunjukkan bahwasanya teks keagamaan ya seperti kitab suci Al-Qur'an itu tidak bisa memiliki makna tunggal, apalagi makna tetap, tidak bisa. Kenapa? Karena penafsirannya itu bisa berubah-ubah sesuai dengan konteks sosial, sesuai dengan konteks budaya, sesuai dengan konteks sejarah. Nah, ini makanya maknanya itu tidak tetap. Tentunya ini memungkinkan berbagai penafsiran yang relevan dengan kondisi zaman sekarang. Sehingga kita sebagai umat Islam itu patut kiranya bangga memiliki Al-Quran sebagai kitab suci tersebut. Karena apa? Dengan begitu kita dapat memahami tentang ajaran Islam yang lebih inklusif dan lebih bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu, ya. Kemudian ini gambar teks ininya, si ilustrasi ini merupakan simbol daripada budaya Islam itu sendiri, ya. Ada bulan sabit, kemudian ada gambar ya taruhlah ini orang Islam ya, orang Arab ya. Kemudian gambar masjid ya, kemudian gambar orang lagi ibadah, ini juga masjid, kemudian ada buku, ini seperti ini gambar ilustrasinya yang dikelilingi oleh teks-teks ini. Nah, maknanya ini untuk apa? Ini menunjukkan hubungan antara teori dekonstruksi kemudian Islam dengan konteks dunia, konteks global. Nah, penjelasan dari gambar ilustrasi ini sebenarnya menyoroti keberagaman aspek Islam itu sendiri yang dapat memungkinkan ya ruang untuk reinterpretasi karena simbol-simbol ini bisa mewakili berbagai macam praktek ya, kemudian menunjukkan keyakinan dari orang ibadah ini yang menunjukkan keyakinan dalam konteks sosial yang saling terkait. Orang beribadah harus di masjid, masjid itu simbolnya bulan bintang, biasanya kan seperti itu. Orang berdoa simbolnya telapak tangan. Yang pertama mengawali adalah orang Arab, yang pertama mempelajari adalah melalui buku dan kitab, seperti itu. Jadi saling terkait nih simbol-simbol ini, seperti itu ya. Oke, baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu slide kedua tentang struktur teori dekonstruksi. Nah, arti ini cukup panjang, bisa kalian baca, namun bisa saya ringkas bahwasanya pendekatan kritis itu untuk membongkar struktur makna yang dominan dalam teks dan wacana, itu ringkasannya dan ini penjelasannya ya. Dan ini maknanya. Oke. Saya tambahkan supaya lebih mendalam lagi makna ini supaya bisa masuk ke ke spesifik ke pemahaman kita ya. Bahwasanya secara mendalam ya, secara mendalam sebetulnya analisis kritis ini bisa mengungkap lapisan-lapisan makna, terutama dalam kompleksitas yang seringkali terabaikan, terutama dalam teks dan wacana. Tadi sudah kita ambil contoh Al-Quran tadi ya.
Nah, proses ini menyoroti ya, bagaimana sebetulnya konteks sosial, kemudian budaya, kemudian politik itu bisa mempengaruhi interpretasi serta bisa mengidentifikasi kekuasaan dan ideologi yang tentunya dapat membentuk pandangan yang dominan. Nah, makanya keberuntungan kita dengan mengungkap asumsi dan bias yang ada itu tidak hanya memperkaya pemahaman kita saja, tetapi juga memberikan suara kepada perspektif yang terpinggirkan sehingga dapat mendorong refleksi kritis dan realitas yang dapat kita hadapi. Ini berbeda lagi ya, apa namanya, gambar ilustrasinya ini berupa diagram alir ini. Diagram alir ini maknanya untuk apa ini diagram alir ini? Untuk menekankan kompleksitas makna yang dihasilkan dari suatu teks. Penjelasannya bagaimana? Nah, dengan menggambarkan proses dekonstruksi di mana satu teks di sini ya, satu teks di sini ya, satu teks di sini dapat memiliki berbagai makna yang dikaitkan dengan konteks sosial, kemudian konteks politik, dan konteks budaya. Dan ini menggambarkan pentingnya, ya, pentingnya untuk mempertanyakan asumsi gitu, ya. Makanya gambar ilustrasi ini apa namanya menunjukkan teks di tengah-tengah dengan cabang-cabang yang keluar yang mengarah ke berbagai makna dan interpretasi ini, ya, mengarah ke berbagai makna dan interpretasi seperti itu. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya tentang gugat dan konsep tradisional. Ini sudah saya berikan cukup panjang tentang artinya ini, namun bisa saya ringkas bahwasanya ini merupakan menentang asumsi esensial terhadap peran gender dan otoritas itu secara ringkasnya. Dan ini penjelasan ini makna luasnya seperti ini. Supaya lebih masuk lagi pemahaman maknanya akan saya tambahkan supaya lebih mendalam lagi bahwasanya mendorong pencarian akan kesetaraan dan inklusi dalam praktek keagamaan itu berarti kita telah mengevaluasi dan menyesuaikan ya tradisi keagamaan agar lebih adil, lebih ramah tentunya untuk orang yang kita hadapi gitu. Nah, terlepas dari jenis kelamin, ras dan orientasi orientasi apa namanya seksual. Mohon maaf teman-teman mahasiswa tadi sudah saya sampaikan slide-nya bisa terputus setelah 10 menit ya dan ini sudah terputus tapi akan saya sambungkan kembali. Baik, kita mulai kembali. Saya ulangi ya tentang gugat konsep tradisional. Baik, arti ini bisa saya ringkas ya, artinya ini bisa saya ringkas yaitu tentang menentang asumsi esensial tentang peran gender dan otoritas. Nah, kemudian penjelasannya ini sudah ada, penjelasannya ini sudah ada, silakan dipelajari. Ini maknanya secara ringkas, namun tetap akan saya perjelas supaya bisa masuk dan bisa kita praktekkan dengan makna yang mendalam lagi ya. Ini berarti, makna ini berarti mengevaluasi dan menyesuaikan yaitu tradisi keagamaan agar lebih ramah, lebih terarah untuk semua orang. Tentunya terlepas dari jenis kelamin, ras, ataupun orientasi seksual. Dan ini melibatkan penekanan pada nilai-nilai keadilan dan penghargaan terhadap keagamaan itu sendiri, keragaman ya maksud saya keragaman. Untuk apa fungsinya? Untuk memperkuat peran aktif kelompok yang terpinggirkan tadi. Nah, dengan dialog antara agama dan lintas budaya, maka praktik keagamaan dapat menjadi alat pemberdayaan dan persatuan sehingga bisa mempromosikan adanya toleransi dan kesetaraan dalam masyarakat. Makanya gambarnya seperti ini, gambar timbangan, ya gambar keadilan, yang berlawanan ini tangannya berlawanan seperti ini. Di satu sisi anggaplah melambangkan tradisionalisme, di satu sisi anggaplah melambangkan daripada apa namanya egalitarianisme atau modernitas seperti itu. Nah, dari gambar ini maknanya menggambarkan sebuah perjuangan antara tradisi dan interpretasi modern tadi dalam isu gender maupun otoritas. Tuh. Nah, dari penjelasan itu, penjelasan makna itu bisa diambil ilustrasi bahwasanya gambaran ini tentang visual tentang tantangan yang bakal dihadapi dalam membangun pemahaman baru tentang peran gender dalam Islam ya dan menekankan pentingnya kesetaraan seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya yaitu tentang interaksi antara Barat dan Islam. Isu ini nggak pernah habis ya antara Barat dengan Islam.
selalu terus seperti itu adanya. Nah, ini perlu kita konstruksi ya, perlu kita konstruksi. Nah, ini sudah dijelaskan panjang lebar di situ ya, diartikan panjang lebar, namun bisa saya ringkas, yaitu menganalisis konstruk antara Barat dan Islam sebagai entitas yang saling bertentangan. Nah, seperti itu. Dan itu penjelasannya seperti itu. Maknanya juga sudah ada di situ, silakan dibaca. Akan saya perjelas maknanya secara mendalam ya dari makna ini ya. Dari makna ini eh bahwasanya apa namanya mendorong penemuan ya, bisa mendorong penemuan nilai-nilai bersama dan pertukaran budaya yang tujuannya untuk menganalisis antara konstruk Barat, kemudian Islam itu sebagai entitas yang saling bertentangan. Nah, ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana kedua identitas ini sering dilihat dalam oposisi. Antara Barat itu diasosiasikan dengan modernitas, kemudian Islam itu selalu diasosiasikan dengan tradisional. Nah, ini yang perlu kita ketahui bahwasanya sebetulnya diskursus sejarah dari kolonialisasi kemudian media itu memperkuat persepsi dari antagonis ini. Nah, ini bisa mempengaruhi hubungan internasional ya dan terutama interaksi antar komunitas. Maka itu untuk mencari dialog dan pengertian yang lebih baik di antara keduanya itu bisa mendorong terhadap penemuan-penemuan yang bernilai secara bersama-sama melalui pertukaran budaya dan memperkaya kedua belah pihak. Makanya gambarnya segini luas, ada gedung bertingkat, pencakar langit, ada jembatan, kemudian ada apa namanya ini yang saling terhubung, ini peta dunia yang saling terhubung dengan adanya masjid ya melalui jembatan seperti ini. Nah, makna dari gambar ini apa? Ini mencerminkan interaksi ya, mencerminkan interaksi, kemudian koneksi antara nilai-nilai Barat dengan Islam. Tentunya disertai dengan tantangan sebagai persepsi yang antagonis. Nah, penjelasan dari gambar ini yaitu memperlihatkan bahwa meskipun ada perbedaan, ada juga banyak koneksi dan dialog yang bisa terjadi antara kedua budaya ini digambarkan melalui peta dunia ini ya, selalu ada kerjasama di dalamnya, ada dialog. Oke, kita lanjutkan slide berikutnya. Ya, slide berikutnya adalah tentang kompleksitas antara hukum dengan politik ya. Studi keislaman itu memang senang dia membicarakan tentang hukum karena kita harus bisa mendapatkan solusi untuk mendapatkan keseimbangan ya. Dari penjelasan yang segini panjangnya, bisa saya pertegas lagi bahwasanya ini adalah mempelajari hubungan antara agama dan negara dalam konteks Islam seperti itu. Nah, kemudian ya eh, maknanya ini akan saya tambahkan secara mendalam agar bisa masuk ke pemahaman kita dan bisa kita praktekkan. Kemudian ya, nah ini sebetulnya makna ini menyoroti dinamika kekuasaan dan otoritas, terutama dalam konteks politik Islam. Nah, ini yang melibatkan analisis legitimasi kekuasaan, bagaimana di situ diperlukan peran ulama gitu ya. Kemudian adanya interaksi antara nilai-nilai Islam dengan praktek-praktik politik. Nah, hal ini juga mencakup pengaruh faktor tradisi, kemudian ideologi, kemudian modernisasi terhadap hubungan agama dan negara, serta adanya dampak perubahan sosial dan politik pada struktur kekuasaan di negara-negara Islam ya. Nah, kajian ini sangat penting sekali untuk memahami tantangan dan peluang dalam konteks global, konteks dunia. Makanya gambarnya cukup unik ini, gambar ilustrasinya nih ya. Ini gambar namanya gambar puzzle, yang diinjak ini puzzle ya. Puzzle yang terdiri dari potongan-potongan itu yang mewakili elemen-elemen lah. Kemudian ini ada taruhlah ini orang-orang ini adalah orang-orang pemerintahan dan masyarakat bergabung di situ gitu. Nah, makna gambar ini apa? Ini menunjukkan bagaimana banyaknya elemen yang terlibat terutama dalam hubungan antara agama dengan negara. Sebagai penjelasan bahwasanya ini adalah ilustrasi yang bisa menggarisbawahi kompleksitas hubungan antara ajaran Islam dan struktur pemerintahan serta bagaimana keduanya harus saling mempengaruhi seperti itu. Baik, kita lanjutkan kembali ke slide berikutnya. Oke, slide berikutnya yaitu tentang konsep ijtihad ya. Dari panjang lebar pengertian ini sebetulnya kalau diringkas ini menganalisis interpretasi hukum dan etika Islam gitu. Ingat, ijtihad itu memang susah diucapkan, ijtihad kan.
Padahal ini artinya usaha atau berusaha keras. Seperti mana gambarnya orang berusaha keras untuk mencapai tujuannya ini. Gambarnya orang yang sedang berlari untuk mencapai tujuannya, berusaha keras ya. Kemudian di sini ada gambar tokoh ulama gitu ya, tokoh ulama. Oke, saya perjelas lagi tentang penjelasannya ini sudah ada. Saya tambahkan maknanya, yaitu apa namanya maknanya ini untuk mendorong masyarakat Muslim untuk beradaptasi dengan tantangan kontemporer, tantangan modern itu sambil tetap pada berpegang teguh pada nilai-nilai inti, yaitu nilai-nilai ajaran Islam. Nah, rasa berusaha ini atau ijtihad ini bisa mendorong masyarakat Islam itu untuk beradaptasi dengan tantangan modern, sambil tetap setia pada nilai-nilai inti agama Islam itu sendiri. Nah, makanya melalui interpretasi selalu berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Nah, ini makanya ulama di sini dapat memberikan solusi atas permasalahan modern, sehingga masyarakat Islam itu dapat menjalankan ajaran Islam itu secara relevan dan kontekstual, tidak hanya dengan tekstual saja, tapi dengan kontekstual melalui arahan-arahan para ulama. Gitu. Nah, ini sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip agama atau ajaran Islam itu tetap hidup dan berfungsi dalam menghadapi dinamika zaman. Makanya di sini saya berikan gambar ilustrasi itu seorang ulama ya yang dikelilingi dengan buku ya, dengan cahaya yang bersinar di kepalanya. Nah, ini menandaskan pemikiran dan kreativitas. Maknanya apa ini? Ini mewakili ide ya, bahwasanya ijtihad atau berusaha itu adalah proses penafsiran yang bisa melibatkan pemikiran dan bebas yang serta inovatif. Nah, dari penjelasan gambar ini telah memberikan gambaran betapa pentingnya peran yang kreatif dari ulama itu untuk menafsirkan hukum Islam yang relevan dengan zaman. Oke, kita lanjutkan slide berikutnya tentang identitas Muslim dan globalisasi. Artinya sudah ada itu panjang lebar, namun bisa saya ringkas menjadi menganalisis cara identitas Muslim dibentuk dan dinegosiasikan. Penjelasannya silakan dibaca, maknanya dibaca. Saya tambahkan maknanya ini. Sebenarnya dari makna ini bila mendalam mengajak kita untuk memikirkan bahwa identitas dalam konteks dan interaksi sosial itu bisa lebih. Mohon maaf terputus untuk yang ketiga kalinya, mudah-mudahan ini tidak terputus lagi ya. Mohon maaf, oke, kita lanjutkan, saya ulangi lagi, mulai dari makna yang mendalam. Oke, dari makna yang mendalam itu sebetulnya mengajak kita untuk memikirkan identitas dalam konteks dan interaksi sosial yang lebih luas. Nah, tentunya pernyataan tersebut mendorong kita untuk menyadari bahwa identitas termasuk yang religius seperti umat Islam itu dipengaruhi oleh konteks sosial dan interaksi dengan orang lain. Sedangkan identitas juga bisa bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh budaya, oleh norma dan hubungan antar kelompok, bukan hanya hasil dari keyakinan pribadi saja. Makanya ini ilustrasi gambarnya itu tidak orang pribadi, tidak orang sendiri ini. Ini bergerombol di sini, ya. Ini latar belakangnya berbeda, anggap-anggaplah dari negara-negara yang berbeda gitu. Nah, ini menggambarkan beragam identitas muslim lah di dunia gitu, identitas umat Islam di dunia. Nah, ilustrasi dari gambar ini menunjukkan bahwa identitas umat Islam itu tidak tunggal, tidak sendiri, melainkan dibantu oleh banyak faktor termasuk tradisi, budaya, dan lingkungan sosial. Baik, slide berikutnya yaitu tentang dekonstruksi umat. Artinya sudah ada itu, namun saya akan peringkas. Artinya itu bahwasanya ini adalah untuk memahami komunitas umat Islam di era global melalui lensa yang kompleks ya, melalui itu. Kemudian ini penjelasannya sudah ada, ini maknanya sudah ada, saya perdalam lagi maknanya ya. Saya perdalam lagi. Ini adalah bisa membuka kemungkinan dialog antar berbagai komunitas berdasarkan pengalaman dan identitas yang beragam. Nah, ini membuka kemungkinan dialog antar berbagai komunitas itu berlandaskan pengalaman dan identitas yang beragam, berarti mendorong komunikasi, terutama dalam pertukaran pemahaman antar kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Makanya dengan menghargai variasi tersebut, kita dapat menciptakan ruang untuk berkolaborasi, menciptakan toleransi, kemudian memberikan pengertian yang lebih baik. Nah, yang pada akhirnya nanti bisa memperkuat hubungan antar komunitas. Makanya gambar ilustrasinya juga tidak sendiri ini, bergandengan tangan di atas dunia, di atas bola dunia ini. Nah, ini menunjukkan ya, lingkaran gambar ini ya, menunjukkan bahwa saya umat ini bukan entitas homogen,
tetapi sebagai jaringan yang beragam. Nah, penjelasan gambar ini menggambarkan pentingnya menghargai keragaman dalam komunitas muslim dan membuka ruang untuk dialog antar kelompok. Baik, kita masuk ke slide terakhir yaitu kesimpulan. Ini kesimpulannya seperti ini. Teori dekonstruksi sebagai alat kritik, ya, teori dekonstruksi sebagai alat kritik ini silakan diteruskan. Namun di sini belum diartikan, maka saya akan artikan bahwasanya pernyataan ini sebetulnya menunjukkan bahwasanya teori dekonstruksi dapat digunakan sebagai pendekatan yang kritis untuk menggali dan memahami berbagai asumsi yang mendasari reformasi dalam Islam. Nah, melalui analisis ini, biasanya kita bila memahami itu bagaimana makna, interpretasi, kemudian praktek dalam Islam itu berkembang, dan bagaimana tradisi, budaya, dan konteks sosial itu sebetulnya turut berpengaruh pada proses reformasi tersebut. Nah, ini juga dapat membantu untuk mengidentifikasi potensi kebangkitan pemikiran kritis, terutama pada pluralisme dalam tradisi Islam. Seperti itu, ini penjelasannya seperti itu ya. Kemudian di sini ada gambar ya, gambar bercabang ini. Maksudnya gambar ini adalah sebuah jalan yang bercabang dengan satu jalan menuju pemahaman yang inklusif ya, dan satunya lagi responsif terhadap tantangan modern. Nah, makanya gambar ini memiliki makna menggambarkan pilihan gitu ya, sebagai pilihan untuk merenung dan mengeksplorasi pemahaman tentang Islam. Dari penjelasan gambar ini merupakan sebuah cerminan perjalanan yang diambil dalam memahami Islam serta dorongan untuk terus merefleksikan nilai-nilai dan tradisi Islam untuk menjawab tantangan yang dihadapi saat ini. Baik, terima kasih, itu saja presentasinya. Ya, saya yakin teman-teman semuanya bisa memahami dan mampu untuk menjelaskan nanti bila ditanya. Dan bila ada pertanyaan-pertanyaan, silakan komen di bawah, di kolom komentar ya. Baik, itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.